Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akan memasuki sidang tuntutan. Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan sidang tuntutan terhadap Hasto Kristianto akan digelar Kamis, 3 Juli 2025, menyusul rampungnya tahap pembuktian dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Hingga saat ini, sejumlah saksi dan ahli telah dihadirkan ke persidangan kasus Harun Masiku ini. Hasto juga sudah diperiksa dalam kedudukannya sebagai terdakwa kasus Harun Masiku pada Kamis kemarin. Penetapan jadwal sidang itu disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di akhir sidang pemeriksaan Hasto sebagai terdakwa. Kamis, 26 Juni 2025, malam. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, didakwa atas 2 dugaan tindak pidana korupsi dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyebut Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam dakwaan pertama, Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan senilai $57.350 Singapura atau sekitar 600 juta rupiah. Uang itu diberikan agar KPU menyetujui pengalihan kursi DPR dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Gugatan diajukan setelah almarhum Nazarudin Kiemas, yang sebelumnya meraih suara terbanyak di dapil tersebut, meninggal dunia. Meski Rizky Aprilia memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemilu 2019, DPP PDI Perjuangan tetap mengusulkan Harun Masiku sebagai pengganti, dan diduga melobi Mahkamah Agung untuk mengubah ketentuan hukum yang berlaku. Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP, KPU menolak permohonan karena tidak sesuai dengan aturan. Namun lobi tetap berjalan, hingga pemberian uang dilakukan, ujar Jaksa KPK di persidangan. Jaksa menyebut Hasto berperan aktif dengan memerintahkan Doni dan Saiful mengurus seluruh proses PAW, termasuk menyusun strategi hukum dan melakukan komunikasi politik. Atas perbuatannya itu, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1, Huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam dakwaan kedua, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan, obstruction of justice, terkait perkara yang sama. Jaksa menyatakan Hasto memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menyembunyikan barang bukti penting berupa telepon genggam yang berkaitan langsung dengan kasus suap tersebut. Tak hanya itu, Hasto disebut secara eksplisit meminta agar ponsel tersebut ditenggelamkan ke laut atau dihancurkan agar tidak bisa diperiksa oleh penyidik KPK. Tujuannya adalah agar penyidik tidak dapat mengakses isi komunikasi dan informasi yang terdapat dalam handphone tersebut, kata jaksa. Tindakan tersebut dinilai sebagai upaya serius menghalangi proses penegakan hukum dalam pengungkapan keberadaan Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Atas dakwaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.